Halo semuanya, salam kenal. Soalnya ini kemungkinan pertama kali kita bertemu. Dimana ini memang video pertama saya di YouTube. Untuk permulaan, enaknya saya perkenalkan diri dulu kali ya. Saya Tex Coffee, dan di YouTube ini saya akan membahas seputar perpajakan. Namun karena saya masih baru dan ingin berkembang di YouTube, saya siap mencari topik-topik pembahasan yang menarik, baik berkenaan dengan pajak maupun pembahasan lainnya. Jadi, kalau kalian punya pendapat mengenai pembahasan apa yang ingin kalian dengar, silahkan tulis di komentar pada video ini. Jadi, kenapa bahas pajak? Menurut saya, pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Dapat kita lihat ada dua pemain utama dalam pajak, yaitu pembayar pajak yang diwakili oleh pengusaha dan pemungut pajak, di mana keinginan kedua belah pihak antara pembayar pajak dan pemungutnya bertolak belakang. Pembayar pajak yang berorientasi laba ingin mengurangi beban pajaknya sampai sekecil-kecilnya. Dan pemungut pajak, yaitu pemerintah, membutuhkan dana yang sangat besar dan sumber dana utamanya adalah pajak. Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak, kedua pihak tersebut akan ditengahi oleh peraturan dan ketentuan pajak, di mana dalam pembuatannya harus memenuhi prinsip-prinsip perpajakan. Prinsip-prinsip pajak itu ada supaya pemungut pajak tidak bisa semena-mena melakukan pemungutan terhadap pembayar pajaknya, dan pembayar pajak pun lebih mau taat untuk membayar pajak. Walau begitu, dalam prakteknya tidak seindah itu, karena keinginan dua belah pihak yang bertolak belakang tetap melahirkan banyaknya kasus perpajakan yang ada sampai saat ini, di mana wajib pajak sedemikian mungkin mencari celah atau loophole pada ketentuan perpajakan negaranya untuk menghindari atau mengurangi beban pajaknya. Di lain pihak, pemerintah terus memperbaharui peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memperjelas gray area yang ada untuk mengurangi penyalahgunaan dari celah yang ada sebelumnya, serta memperketat pengawasan. Menurut saya, nggak ada salahnya sih wajib pajak tersebut menggunakan celah dari ketentuan pajak untuk mengurangi beban pajaknya, asalkan perbuatannya masih sesuai dengan hukum. Sedangkan ketentuan dan peraturan pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kan pada akhirnya dana pajak tersebut dipergunakan untuk keperluan warga negaranya. Asalkan ketentuan tersebut tidak merugikan wajib pajak secara gila-gilaan, menurut saya sih sah-sah saja. Tapi sebelum kemana-mana, ada baiknya di video pertama ini kita bahas sedikit mengenai pajak yuk, supaya nggak cuma menggumel aja. Mari kita mulai pembahasan kita dengan definisi pajak. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, tentang ketentuan umum dan perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Ada banyak sih kegiatan yang bisa membuat kita wajib dikenakan pajak, namun secara umum kita dikenakan pajak atas belanja online, kepemilikan atas kendaraan, kepemilikan tanah dan atau bangunan, penghasilan dari pekerjaan tetap, penghasilan dari usaha maupun pekerjaan bebas, serta saat menerima warisan. Dari situ muncul pertanyaan, kenapa kita harus bayar pajak? Menurut saya secara logika kita wajib membayar fasilitas yang disediakan pemerintah seperti pemadam kebakaran, polisi, untuk keamanan, serta fasilitas kesehatan yang murah, fasilitas sekolah murah, pembangunan fasilitas umum seperti LRT, busway, dan taman kota, serta bandara, tol, maupun jalan raya untuk kemudahan transportasi, di mana semua itu memerlukan dana untuk terus ada ataupun untuk pengembangannya. Alasan kedua kenapa kita harus bayar pajak karena sudah ditulis di dalam hukum. Secara hukum, pemungutan pajak didasari oleh Pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak bukan hanya dipergunakan sebagai sumber dana saja loh atau fungsi budgeter. Ada juga fungsi lainnya seperti untuk urusan sosial, di mana minuman beralkohol diberikan pajak yang lebih besar daripada minuman lainnya, yang biasa disebut fungsi regulasi. Bisa juga dipergunakan untuk pemerataan pendapatan warga negara. Makanya individu yang penghasilannya lebih besar mendapat pajak yang lebih besar pula, atau biasa disebut fungsi distribusi, serta mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat terjadinya inflasi, atau fungsi stabilisasi. Makanya pajak bukan hanya beban hidup yang harus kita hadapi setiap bulan saja. Banyak juga kok manfaatnya, walaupun penggunaannya tidak selalu semaksimal yang kita harapkan.
Karena itu, menurut saya, pajak merupakan sistem yang sangat esensial bagi keberlangsungan negara. Pajak juga meliputi regulasi dan perhitungan di mana besarnya beban pajak yang harus dibayar antar setiap wajib pajak berbeda-beda yang membuat pembahasan mengenai pajak semakin kompleks. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengutarakan semua di video ini saja. Sekianlah video dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya harap semoga video ini dapat membantu dan menambah ketertarikan Anda terhadap pajak. Sampai jumpa di video selanjutnya.